Terima kasih, kami akan terus mendoakan pekerjaan pelayanan Bapak Mama ya, Bapak-bapak kaum Bapak Agape, Bapak Yandi bersama dengan teman-teman tim dari TF Foundation. Semoga pekerjaan pelayanannya ke depan Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan untuk lebih banyak lagi ada untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom. Merasa terpukul ketika upaya kami selama 11 tahun ternyata sia-sia. Tetapi kami percaya pada sore hari ini Tuhan yang begitu luar biasa dapat menggerakkan hati Papa Mama dari Jemaat Agape, bahkan dari Yayasan TYM, sehingga pada sore hari ini Bapak Mama boleh hadir di tempat ini dan dapat menghibur kami dengan firman Tuhan. Tentu tidak ada emas permata yang kami balaskan, hanyalah sebuah kata kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yandi bersama dengan keluarga, Bapak Ibu dari Jemaat Agape, terkhusus bagi Komisi Kaum Bapa yang berkenan hadir pada sore hari ini. Dalam kesempatan ini juga saya mewakili Jemaat Sion Oli. Kebetulan saya juga ditunjuk selaku Ketua Panitia Pembangunan yang kurang lebih baru 3 bulan. Ketika saya dipercayakan amanat ini, terjadilah badai Seroja tanggal 5 kemarin. Selaku Ketua Panitia tentu merasa terpukul karena badai yang terjadi yang menghancurkan bukan cuma rumah ibadah, tetapi kami di Dusun Oli ini kurang lebih sekitar 46 kepala keluarga rumahnya hancur. Pertama, saya berterima kasih kepada Yayasan TYM yang tentu pada minggu kemarin dapat memberikan kami sembako, dan itu membuat kami juga merasa terhibur. Ternyata betul-betul Yayasan TYM juga dapat membagi beban bersama dengan kami yang ada di tempat ini. Tentu tak ada apapun yang kami dapat sampaikan, hanya kami mengucapkan syukur puji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Ia dapat memberkati Yayasan TYM agar dapat membantu saudara-saudara kita yang ada di tempat lain. Dalam kesempatan ini juga, tentu di dalam penyambutan kami Jemaat Sion Oli, tentu ada berbagai kekurangan dan keterbatasan. Tetapi sesungguhnya kekurangan dan keterbatasan itu, kami punya hati yang mulia dapat menerima Papa Mama sebagai saudara kami. Dan dalam kesempatan ini juga kami ingin memberikan sebuah pesan kepada Pak Yandi dan Ibu, bantulah kami untuk berjuang. Karena kami ini ketika kami lahir dari darah Kristen, sehingga apapun kondisi seperti ini, kami tetap berada dalam lindungan Kristen. Itu yang kami dapat titip pesan buat Pak Yandi. Terima kasih. Shalom. Lendang, sehingga pertama saya mengundang Bapak Pendeta, Bapak Yandi Manobe untuk berada di depan. Dan yang kedua, Bapak Paul Dimu, KMJ Agape, Dima, minta maaf, untuk berada di depan. Yang ketiga, Bapak Albert Abineno, kami mengundang untuk berada di depan. Dan yang keempat, Bapak Pendeta Jeffrey Watileo untuk berada di depan.
cara melampaui akal dan pemikiran kita. Tapi hari ini menjadi bukti bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan terus mengerahkan tangannya lewat sesama kita semua untuk menjadi berkat. Untuk itu, tidak putus-putusnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memulai kegiatan peninggalan iman kita sore hari ini. Kita akan mengangkat lagu Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, suka sebab Dia dirangkanku. Masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Sambil kita menyanyikan lagu Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap kata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang Kita ulangi lagi sekali lagi ayat 1. Sebelum kita mulai kegiatan penyegaran iman ini, kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Allah, kami naikkan kehadirat-Mu untuk cinta dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, baik kami pribadi lepas pribadi maupun dalam rumah tangga dan keluarga kami.
Hari ini Tuhan kami bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan boleh membawa saudara-saudara kami dari Komisi Kaum Bapak Gereja Agape, begitu juga Pak Yandi, Ibu bersama tim untuk datang dan menolong serta menghibur kami dalam duka cita yang kami alami beberapa waktu yang lalu, bahkan dengan sampai saat ini. Kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, begitu banyak orang baik yang datang dan menolong kami. Di dunia yang sekarang ini Tuhan, ternyata kasih Tuhan masih Tuhan nyatakan lewat orang-orang seperti ini. Ya Allah, hari ini kami berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami bergandengan tangan, kami satu dalam kasih-Mu Tuhan, untuk kami senantiasa menghibur satu dengan yang lain dengan firman-Mu. Karena kami tahu ya Allah, tanpa kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, semuanya akan sia-sia. Karena itu ya Allah, sebelum kami mulai dengan kebaktian penyegaran iman ini, kami minta Tuhan datang bersama-sama dengan kami. Tuhan boleh memakai Pak Yandi Manobe untuk memberikan kekuatan iman bagi kami semua. Karena kami yakin dan percaya, dalam sukacita maupun duka cita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkatilah acara ini Tuhan, semua yang terlibat di dalamnya, Tuhan memberkati. Inilah doa kami. Tolonglah kami Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ciptaan baru
kita berdoa. Kami mohon kepadamu Tuhan Allah, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini. Sebab siapa kami ini Tuhan, kami orang-orang berdosa. Kami terbatas dalam segala sesuatu dan sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon hari ini kami sungguh-sungguh dimampukan. Bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Tolong jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Dalam sukacita kita hari ini, saya ajak kita untuk membaca satu bagian pembacaan Alkitab. Saya kira ini sudah biasa kita baca menurut Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Amin betul. Separuh dia tidak buka juga amin. Mulai dusta. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kurang kuat. Shalom. Anak-anak, shalom. Setunggu dari tadi. Ya, baik sudah. Adalah seorang pemimpin agama Yahudi bernama Nikodemus. Dia cukup gelisah karena dia pemimpin agama, tapi dia lihat bahwa yang Yesus lakukan itu persis seperti apa yang dikatakan di dalam kitab-kitab. Ini hanya orang yang bisa melakukannya kalau Tuhan mengutusnya. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar. Yang tidak benar tidak mungkin melakukan begitu. Kira-kira begitu. Dalam gelisah itu, dia keluar untuk mencari Yesus. Seorang pemimpin agama itu, kalau dia keluar, baru dia cari seorang anak tukang kayu, itu butuh untuk rendah hati sedikit. Orang sombong tidak mungkin bisa melakukan itu. Amin. Di sini ada yang sombong? Ada kok tidak? Laki-laki atau perempuan? Pakai baju warna apa? Yo. Dia keluar, dia pergi kepada Yesus dengan harapan supaya dia dapat jawaban apa yang menggelisahkan pikiran dan hatinya. Dia pergi bilang begini, Guru, engkau pasti guru yang diutus oleh Allah. Yesus jawab, dia bilang, engkau harus dilahirkan kembali. Dia omong lain, Yesus jawab, harusnya kan Yesus bilang, iya, saya datang dari Tuhan. Harusnya cukup begitu.
Tapi dia omong begitu, Yesus bilang, engkau harus dilahirkan kembali. Makanya dia agak heran. Dia bilang, bagaimana saya bisa dilahirkan kembali kalau saya sudah tua? Baru mama sudah mati. Bagaimana kas bangun kembali? Mama masuk lagi. Aduh, susah. Yesus bilang, orang kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan paham itu dan seterusnya. Dilahirkan kembali. Bahasa yang paling biasa kita dengar menyangkut dan dilahirkan kembali itu ialah lahir baru. Lahir. Ini kalimat pendek lahir baru ini kita kira ditujukan kepada orang yang jahat sekali dan kemudian menjadi baik. Kita kira begitu. Kalimat Yesus engkau harus dilahirkan kembali tidak ditujukan kepada orang yang pemalas sekali dan tiba-tiba rajin gereja. Tidak ditujukan kepada orang yang tiap hari mabok baru tiba-tiba bertobat. Tidak ditujukan kepada yang tukang judi dorang. Tapi ditujukan kepada seorang pemimpin agama yang tinggal tiap-tiap hari di bait Allah, melakukan 10 hukum dengan baik. 10 hukum itu dijabarkan dalam 613 pasal. Semuanya dilakukan dengan baik. Dan Yesus bilang, engkau yang harus dilahirkan kembali, bukan orang yang di pinggir jalan. Saudara pernah dengar orang ngomong bilang begini, kamu pipi gereja masa-masa. Pernah dengar? Atau sendiri omong? Di Oli Iju pernah dengar? Siapa pu istri yang biasa omong? Itu kalimat yang bosom pipi gereja, kok model begitu lewat son usah. Ini Yesus ingin katakan kepada dia, kamu ini yang harus dilahirkan kembali. Ini pengantarnya. Saya mau ajak saudara sekarang untuk memahami, kamu harus dilahirkan kembali. Lahir baru itu untuk kita pahami, oh yang Yesus pun maksud tuh yang ini. Siap kok? Siap? Siap. 1 jam? Siap. 2 jam? Siap. Hancurkan. Baik. Lahir baru. Saya balik di kalimat. Baru lahir. Baru lahir. Mama, itu anak umur berapa bulan? 8 tahun? Oh, 8 bulan. Ini anak baru lahir. Mari kita coba, kita hitung-hitung. Kita lihat, kalau ada anak baru lahir 1-2 bulan, begitu 3 bulan, 4 bulan, montok-montok, lihat tahu sendiri orang roti pu anak. Kalau dia pu mama bawa ini anak yang montok-montok datang di ibu-ibu ada 20 orang, kira-kira apa yang itu ibu dong buat untuk ini anak? Bikin apa? Kenapa cubit? Kamu tuh tahu gemas? Gemas lenane sah. Yang pasti kalau ada anak montok-montok datang itu semua langsung begitu kok? Ini kalimat ini penting, saudara. Kenapa? Saudara mesti dengar baik-baik. Nikodemus pemimpin agama, terlalu banyak waktu di bait Allah. Mungkin dia berkhotbah setiap hari, dia paham Alkitab, tapi kehidupannya tidak menggemaskan di tengah-tengah kehidupan dengan orang lain. Amin. Ada orang yang pendeta, yang majelis, yang sedikit-sedikit bilang darah Yesus berkuasa, Tuhan Yesus tolong, tapi dia pun kehidupan tidak menggemaskan. Di OLI ada dia majelis atau jemaat atau majelis jemaat. Kepada manusia yang begitu itu sama-sama kita katakan 1, 2, 3, engkau harus dilahirkan kembali. Korek kawan di sebelah kau kasih tahu 1, 2, 3. Engkau harus dilahirkan kembali. Kita ini kadang-kadang omong Tuhan, maka kita pun kehidupan dengan tetangga, bapak mantu dari mana? Di sini juga tahu bapak mantu orang lain.
Itu kehidupan tidak menggemaskan. Kepada mereka yang begitu, aku berkata kepadamu, 1, 2, 3, kamu harus dilahirkan. Korek kawan di sebelah kau kasih tahu 1, 2, 3. Hey. Dalam diri manusia ini ada 2 energi. Satu positif, satu negatif. Kalau yang dominan, yang paling banyak itu yang positif, itu kita tidak ada orang cari. Bapak di mana? Bapak datang dulu. Bapak tidak ada nih, tidak enak. Padahal dia datang, dia duduk sah. Tapi itu energi positif. Itu kehidupannya orang menggemaskan. Tapi kalau yang paling banyak itu yang negatif, dia baru muncul di otot sebelah domba korek. Setan sudah. Di Oli ada. Dia faham apa? Faham apa? Dia ada duduk di sini. Pakai baju warna. Tunjuk. Jadi kepada orang tinggal dalam gereja sekalipun, beragama Kristen sekalipun, beraktivitas rohani sekalipun, tapi kalau kehidupan di tengah-tengah masyarakat tidak menggemaskan, orang tidak suka dia. Bahkan Tuhan berkata kepada dia 1, 2, 3, kamu harus dilahirkan kembali. Kita kan tapi bikin. Di sini juga ada yang barang hanya sepotong begini, dia bikin jadi 2 potong ada. Yang kita salah ini hari dia omong kesalahan yang 40 tahun yang lalu ada. Dia ibu-ibu kok bapak-bapak. Kepada dia itu sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Engkau harus. Hidup ini jangan hanya berbeban. Saudara-saudara, saya ingat sekali Pak Pendeta Niti bilang sama saya, Yandi, kalau engkau jadi pendeta, jangan-jangan engkau hanya bebani jemaat. Saya bilang, Bapak apa maksud? Berkunjung ke jemaat itu baik, tapi lu lihat-lihat waktu. Jangan sampai pas orang baru mau minum pagi, lu sampai selom. Belum aduh, selom Bapak, selom. Bapak, aduh Bapak, mari Mama. Mari, aduh Bapak, mari Bapak, aduh Bapak, selom. Orang baru mau makan siang, dia sampai lagi selom. Itu waktu adong selum, dia so agak turun sedikit itu selum. Pas mau minum sore kita sampai lagi selum. Itu waktu pasti bilang, siapa lihat dulu. Mari Bapak, dia tahu Mama di mana kok. Malam orang mau makan malam, saya sampai terkujur selum. Itu waktu pikir tahu biar saya tidak ada tiap hari. Jadi apa? Termasuk juga kita punya kehidupan. Kehidupan ini perlu disyukuri. Memang ada masalah. Saudara punya masalah kok? Tidak usah omong, saya lihat ini muka masalah semua. Tapi kita mesti bersyukur karena kita masih ada hingga hari ini. Amin. Saya ketemu banyak orang, dia datang langsung bilang begini, Bapak Pendeta, hidup ini terlalu susah, lu mati sudah. Kalau memang hidup sudah terlalu susah, lebih baik karena dia tiap hari hanya mengeluh. Di Oli ada dia ibu atau pak atau ibu, dia adalah keluarga dari segala yang suka mengeluh. Tiap hari hanya mengeluh. Hei, kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan selalu siapkan jalan keluar buat kita. Amin. Yang takut, Tuhan pasti atur. Dia persoalan adalah kita mau di jalan Tuhan kok tidak. Orang yang suka mengeluh itu dia tidak akan pernah melihat berkat Tuhan yang perlu disyukuri.
Ada masalah, ada badai, rumah tercabut buang, gereja jatuh buang. Tapi saudara kira Tuhan nanti berdiam diri? Tidak. Dia akan melakukan hal yang perlu dia lakukan. Jangan takut. Tapi dia persoalan, kita mau di jalan Tuhan kok tidak. Syukur itu menjadi catatan paling penting. Saya bicara di mana-mana, banyak orang ini tidak tahu bersyukur. Padahal berkat Tuhan kasih. Dia jalan kaki, dia berdoa, Tuhan, yuk. Kalau bisa kasih sepeda satu kok Tuhan. Tuhan kasih dia sepeda satu, dia naik 2-3 bulan, dia berdoa ulang, Tuhan. Naik sepeda memang enak Tuhan, tapi tanjakan yang di bawah situ. Itu saya pun kaki kayak mau patah Tuhan. Itu yang kau pun mau. Kalau bisa, motor. Tahu juga. Kasih motor satu, dia naik motor 5-6 bulan, dia berdoa ulang, Tuhan. Naik motor memang enak Tuhan, tapi saya pun istri berat 80. Anak dong 3 orang baru montok semua. Setiap kali motor bunyi, semua mau naik. Motor bawa masalah baru dalam kami rumah Tuhan. Jadi yang kau pun mau? Kalau bisa, oto apa? Kalau bisa oto satu Tuhan, pick up juga tidak apa-apa. Tuhan kasih pick up satu, dia naik 1 tahun dia berdoa ulang, Tuhan. Naik oto juga enak, memtuju naik, dia duduk di muka. Tapi ada dona yang pertama sukawin rote dong, kodon tinggal di sebelah. Masa mau pirote naik pick up? Tuhan bilang, jadi engkau pun mau? Kalau bisa kapal feri. Tuhan kasih kapal feri satu, dia pirote, pilih anak mantu, pilih cucu, pulang dia berdoa ulang, Tuhan. Naik feri memang sampai di Lolot, tapi di Lolo ke. Jadi yang kau pun mau? Tahu. Kalau bisa helikopter saja. Dia pun soal bukan kita meminta, memang minta mesti pada Tuhan. Tapi sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat itu. Amin kok. Saya datang pertama tanggal berapa? Mungkin tanggal 7 kok tidak, saya datang di sini. Datang di tempat ini saudara-saudara, bahkan kami pulang masih bawa kacang. Itu hari di tempat pengungsian. Berarti ada masalah, tapi Tuhan memelihara kita toh. Saudara jangan ragu bahwa Tuhan pasti akan, ini gereja siapa punya, Tuhan punya. Kalau Tuhan izinkan kita ada rumah tangga, Tuhan yang membangun rumah tangga itu. Dia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dia taruh cinta kasih dalam diri laki-laki dan perempuan. Dia pertemukan mereka dalam cinta kasih dalam pernikahan. Terus dalam perjalanannya kan ada masalah. Jangan mengeluh, bawa kembali itu masalah kepada Tuhan karena dia bentuk dari awal. Ini bakalai sedikit langsung di Polsek. Polsek Kupang Barat. Di sini ada. Dong di Polsek. Polisi mana yang ditarik ke nikah dorang? Tuhan bentuk dari awal. Bawa masalah kepada siapa? Bawa duluan kepada Tuhan. Jangan bawa di mana-mana. Kapan hari saya bilang, ada satu pak bakal dia punya istri papoko, dia punya istri terus. Tapi dia punya istri ini mau tetap jaga ini mas rumah tangga. Orang usul dia begini, ibu, dekat hutan di sebelah itu ada guru bijaksana satu. Pi dulu kok, ini ibu Pi kasih tahu begini, bapak, ada ramuan kok. Ramuan apa? Ramuan yang kira-kira bisa bikin kita rumah tangga aman-aman. Bapak bilang ada ibu, tapi dia ramuan ini bahan agak berat sedikit. Kenapa? Ini ramuan terdiri dari 3 helai kumis harimau. Mama bisa cari kok. Untuk saya rumah tangga pun baik, saya akan cari. Dia bawa daging di hutan. Sampai di hutan, harimau datang, dia kasih tengah daging, situ dia bangun lari. Tiap hari dia makin dekat, sampai satu hari harimau ambil itu daging di atas dia pun tangan.
Waktu harimau ambil sambil sapu-sapu di kepala dengan harimau. Yo, saya permisi kau cabut ame kumis 3 Harimau dia cabut cepat. Dia cabut ame ini kumis 3. Dia lari cari itu guru yang bijaksana. Bapak, saya sudah dapat ini kumis harimau. Betul. Yo, kamu cerita. Dia cerita bagaimana susahnya dia dapat itu kumis harimau. Saya telah dapat ini guru yang begini. Coba kasih. Waktu dia kasih bapak guru terima ame kucak-kucak begini buang di dalam api. Mam tua marah. Bapak! Kenapa buang ini barang dalam api? Kira dapat susah. Dapat gampang. Kira dapat? Gampang. Bapak tua guru bilang begini. Mama, mama, ibu. Saya heran deh ibu. Harimau yang begitu jahat sama mama bisa palang-palang kau cabut ame dia kumis 3. Sementara suami yang mama tinggal sama-sama dan dia hidup bertahun-tahun dan dia omong cinta dan dia bergumul dengan dia ada anak dan dia mau tanya dia supaya mama datang tanya di saya. Memangnya saya yang kawin dengan mama pun suami. Lebih baik mama pi kawin dengan harimau. Jadi ada masalah jangan buru-buru mengeluh ke ini. Bersyukur dulu. Amin kok. Sapu kakak laki-laki. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan. Sama-sama katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara, memang Tuhan mau untuk mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Itu dari sebuah pemahaman akan diri dan pemahaman akan Tuhan. Dia mau kita sedikit berdiam diri. Kan kita punya pertanyaan, Tuhan kenapa hal ini terjadi? Kenapa itu rumah tidak tapi satu rumah kenapa? Kenapa yang ini, kenapa ini, kenapa ini, kenapa? Terlalu banyak itu kenapa di kita punya kepala. Kadang-kadang itu kenapa itu menggelisahkan kita. Bahkan kita banding itu dengan orang lain. Lantas saudara tidak bisa menikmati hidup ini. Tadi kita menyanyi, kalau Tuhan izinkan, itu butuh sebuah keyakinan. Bahwa sesuatu itu penting bagi kita. Jangan takut. Ada masalah, iya. Tapi saya kira Tuhan yang lebih besar dari segala yang ada yang kita harapkan ini. Dia mampu untuk mengerjakan sesuatu yang indah bagi kita. Amin kok? Mari kita tunduk apa? Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ambil waktu sedikit bicara dengan Tuhan. Ini waktu pemulihan. Bagi pribadi-pribadi kita, kamu harus dilahirkan kembali. Bagi rumah tangga kita, suami, istri, anak-anak, usaha yang hancur, rumah-rumah yang hancur, bahkan gereja ini. Ibu pendeta bilang saya waktu di pengungsian, hari Minggu pertama setelah Seroja, berarti tanggal 11. Ketika ada di situ dan mulai beribadah di rumah itu, di sekolah. Ketika ibu baru mulai pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan. Banyak dari jemaat yang mulai meneteskan air mata. Hampir-hampir kita tidak bisa terima itu keadaan. Kita mau berperkara bersama-sama dengan Tuhan malam ini. Kita buka hati kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan.
Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memulihkan. Sekali lagi, lebih sungguh kita katakan, kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetapkan hatimu bagi Tuhan. Angkat hati bagi mereka yang sungguh-sungguh tersentuh dengan firman Tuhan. Katakan sesuatu kepada Tuhan dengan jujur. Ingat, manusia kita bisa tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa. Saya rindu bagi mereka yang sungguh-sungguh merasakan ini. Dari mulutnya dia sendiri katakan, apapun soal dalam hidup kita, kita percaya Tuhan mampu berikan jalan keluar. Masing-masing dari mulutnya, waktu Tuhan yang terbaik. Sambil angkat tangan ke atas kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Mari saya jemput kita semua berdiri. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan. Kami arahkan hati kami kepada Tuhan dengan semua perasaan dan pergumulan kami, untuk gereja kami, untuk keluarga kami, untuk hati kami yang hancur lebur oleh karena berbagai-bagai hal. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan jamah dan pulihkan. Tuhan sentuh tiap hati. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Tuhan pasti akan menyertaimu kemanapun Engkau pergi. Jangan takut. Dan karena itu hari ini kami datang menaruh seluruh pergumulan kami. Kalau Tuhan menginginkan kami lahir baru, biar sungguh itu terjadi hari ini dalam jemaat Tuhan. Terjadilah atas kami menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang sungguh-sungguh percaya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Pemberitaan firman Tuhan selesai. Tuhan memberkati.
Baik, shalom. Shalom bagi kita sekalian. Saya rasa yang disampaikan tadi Ibu Pendeta sudah cukup mewakili, tapi saya juga harus menyampaikan atas nama Klasis Kupang Barat ya, seluruh teman-teman pendeta seklasis Kupang Barat, seluruh jemaat Klasis Kupang Barat, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Yang pertama kepada kaum bapak ya, Komisi Kaum Bapak Agape Kupang, Bapak Pendeta Yandi, juga teman-teman dari TM Foundation yang telah hadir membantu kami melihat segala keberadaan kami, bukan hanya lihat di Facebook atau di media, tetapi mau juga hadir di sini. Jalan agak sulit, tetapi Bapak Mama sudah meluangkan waktu untuk kami. Itu sangat berarti bagi kami. Memang di Klasis Kupang Barat, jemaat inilah yang paling parah hancurnya. Dan sedikit cerita bahwa ini jemaat baru saja bergabung dari Onaek, bergabung untuk jadi satu jemaat mandiri. Rencananya beberapa waktu lalu itu kami sudah mau atap. Uang yang dikumpulkan itu sekitar 15 tahun ya, 14 tahun ya, dari hasil kacang. Jadi ini boleh bangun pelan-pelan. Mereka rindu untuk ada satu gedung kebaktian. Dan Bapak Mama setelah badai itu ya semangat hilang. Apalagi Bapak Ketua Panitia Pembangunan juga rumahnya hancur. Ya Bapak Hebat, kita sempat duduk-duduk, beliau bilang, Bapak kok ini sekarang beta rumah juga hancur, semua rumah hancur, kan di sini paling banyak hancur sampai yang mengungsi itu hanya di sini. Mereka berkumpul 37 ya, 37 kakak di sekolah, hanya karena orang sudah mulai bersekolah, kepala sekolah bilang ya sudah pindah aja. Kami ada bikin satu ya pondok kecil tanpa tembok di sana untuk beribadah. Dan ini kabar sukacita bagi kami, kabar bahagia bagi kami. Terima kasih. Ya, kami tidak sendiri. Seperti pendeta bilang bahwa Tuhan punya 1001 cara untuk membantu, untuk menolong kami. Saya juga tidak menduga-duga, tidak pernah berpikir dan berkhayal sampai hari ini terjadi. Jadi ini mungkin karena rencana Tuhan, apa yang Dia sediakan memang tidak pernah kita duga-duga. Jadi terima kasih, kami akan terus mendoakan pekerjaan pelayanan Bapak Mama, ya Bapak-Bapak kaum Bapak Agape, Bapak Yandi bersama dengan teman-teman tim dari TM Foundation. Semoga pekerjaan pelayanannya ke depan Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan untuk lebih banyak lagi ada untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom.